Ya, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Seberapa yang kami sudah ada, kami rindu firman-Mu Tuhan. Memberikan pedoman bagi kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu dalam hidup ini bersama Engkau kami mampu, bersama Engkau kami kuat, bersama Engkau kami sanggup, bahkan sesuatu di luar daripada kami Engkau bekerja, sehingga Tuhan kami memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam kasih Tuhan, tema firman Tuhan yang tidak berubah dengan hari kemarin, yaitu masalah adalah baikkan tangan Tuhan untuk menuntun kita kepada kehendak-Nya. Nah, dengan tema yang sama, tapi kita lihat beberapa hal sehingga ini menjadi berkat bagi kita, sehingga kerohanian kita makin meningkat. Ya, jadi selanjutnya apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf adalah orang yang sangat dikasihi tengah keluarganya, bahkan perhatian khusus. Rahel menganggap bahwa kehadiran Yusuf itu yaitu menghilangkan aib di tengah-tengah keluarganya. Tuhan sudah menghapus aib dariku. Nah, tapi apa yang kita belajar dari kehidupan Yusuf ini? Nah, kalau kita lihat Kejadian pasal 37 ayat 19-20, saya bacakan di sini. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah merekamnya. Dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, jadi yang pertama kita belajar di sini, walaupun Tuhan nyatakan bahwa Yusuf ini menjadi seorang pemimpin, bukan berarti tidak tantangan. Tantangan itu ada. Tantangan dari mana? Tantangan dari tengah-tengah saudaranya sendiri. Nah, saudaranya ingin membunuh impiannya itu, supaya itu jangan terjadi. Nah, terjadi namanya penolakan akan apa yang Tuhan mau nyatakan. Nah, jadi penolakan inilah kadang-kadang membuat kita rasa ngikut Tuhan ini kok seperti ini, kok dari satu masalah ke masalah yang lain. Ya, Yusuf alami itu. Bagaimana di tengah-tengah keluarga dia merasakan sebagaimana saya tadi, dia betul-betul mengalami ya sehingga nggak ada lagi pengharapannya kepada siapa-siapa. Orang tuanya jauh, saudaranya juga tidak memperhatikan dia. Nah, bahkan menolak. Lihat nanti bagaimana dia jadinya tentang mimpinya itu. Nah, hal ini bisa terjadi juga di tengah-tengah kehidupan di mana kita alami sendiri. Bahwa kadang-kadang sekitar kita tidak mendukung kita, kadang-kadang mengharapkan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu terjadi. Nah, jadi hal yang tidak baik itu diharapkan, didoakan supaya sesuatu yang kesusahan kita alami. Ketika kita susah, dia senang. Tapi kalau kita maju, dia susah. Nah, ini yang terjadi juga. Ya, dan makanya jangan kaget kalau itu terjadi juga. Mungkin kita alami, atau sedang alami, atau sudah alami. Yaitu ketika kita meningkat, kita nggak sukai, tapi ketika kita terpuruk, dia senang. Nah, Yusuf ini punya pengalaman ketika dia mau memperhatikan saudaranya, dia bawa bekal, dikasih bekal itu, tapi saudaranya melakukan sebaliknya. Nah, mereka makan, mereka minum. Nah, dari bekal yang Yusuf berikan itu, tapi mereka cuek kepada Yusuf. Terjadi penolakan besar-besaran. Nah, tapi bagaimana sikap Yusuf ketika mengalami itu? Nah, Yusuf harapannya tidak ada ke yang lain lagi. Saudaranya pun tidak bisa menolong dia. Hanya dia berharap kepada Tuhan. Jadi Yusuf ini saya lihat hal yang baik.
dalam kondisi susah sekalipun, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Karena ada dua kejadian, ketika ada masalah, orang semakin dekat dengan Tuhan, tapi juga ada juga ketika ada masalah, menjauh dari Tuhan. Nah, itu bisa terjadi, di mana-mana terjadi. Tapi Yusuf ini yang baiknya, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan situasi, keadaan, lingkungan di mana dia ada. Walaupun saudaranya menolak dia, tapi dia tahu Tuhan selalu terudur menopang dia. Nah, untuk hal ini, apa yang Yusuf alami? Tadi terjadi penolakan. Kejadian pasal 37 juga katakan ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakainya itu. Jadi kebanggaan Yusuf pupus. Dulu dia rasa bangga dengan pakaian yang dia pakai. Pakaian yang maha indah. Tapi kejadiannya yang melakukan dia susah bukan orang lain, tapi saudaranya sendiri. Baru saja Yusuf sampai kepada saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Ayat 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Kalau jubah yang maha indah itu udah taruh darah, waduh, udah nggak ada artinya, udah nggak bernilai. Bayangkan. Jadi kebanggaan Yusuf selama ini yang jubah maha indah itu dibuat tidak bernilai. Jadi kebanggaannya secara duniawi enggak ada lagi. Kenapa? Bayangkan jubah yang maha indah itu taruh darah. Ya, orang pun nggak mau pakai karena udah cacat betul-betul. Nah, tadi itu terjadi. Jadi dengan pengalaman itu, Yusuf nggak lagi yang bisa dibanggakan. Saudaranya juga artinya nggak bisa. Baju yang dipakainya juga udah dilepaskan. Jadi nggak ada kebanggaannya. Kebanggaannya hanya Tuhan saja. Nah, Tuhan aja. Udah aku kasih Tuhan. Kadang-kadang apa yang menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan? Kadang ada kebanggaan-kebanggaan kita secara pribadi. Nah, kadang-kadang kalau kita alami bahwa kita dalam proses untuk terkikis kebanggaan itu, nah itulah langkah awal kita semakin melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Karena ada bangga dengan jabatan, bangga dengan masa lalu, bangga banyak kebanggaan yang sebenarnya bukan kebanggaan, tapi dia membuat dia sendiri bangga dia. Dulu dia punya kedudukan yang hebat. Nah, tapi untuk kita meningkat, melihat bagaimana Tuhan berkarya, kebanggaan-kebanggaan kita itu memang Tuhan kikis. Tuhan runtuhkan. Tuhan izinkan terjadi. Sehingga kebanggaan kita hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Nah, itu yang dialami. Nah, itu yang namanya penyerahan diri. Ya, kalau udah penyerahan diri, nah ini yang luar biasa Tuhan akan bekerja. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kita lihat dalam pasal yang sama ayat 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan ketika mereka mengangkat muka kelihatannya mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan. Damar dalam perjalanannya mengangkut barang itu ke Mesir. Saudara kasih Tuhan, Yusuf yang tadinya dibuat tidak berharga, tidak bernilai, ya bahkan jubah yang maha indah itu pun juga dibuat menjadi cacat, dicampur dengan darah binatang. Jadi sama sekali enggak ada pengharapan yang lain. Pengharapan Yusuf hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja, enggak ada yang lain. Nah, itu yang diam Yusuf. Dan apa terjadi, saudaraku, ayat 26. Lalu kata Yuda kepada saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Dijual jadi budak.
Nah, jadi saudaraku dibuat tambah tidak bernilai lagi. Tadi kebanggaannya jubah tadi yang maha indah. Sekarang dijual jadi budak. Kalau budak zaman dulu, budak sekarang beda. Kalau sekarang kan misalnya orang tenaga TKW itu dihargai, ya, dapat gaji sekian per bulan, ya kan? Seperti penuturan daripada Saudara Rut, dia bilang, oh saya dapat gaji sekian. Nah pada zaman dulu enggak digaji, karena budak itu ya jual beli, nah, begitulah gambarannya. Jadi justru dia menyerahkan diri total kepada siapa yang membeli dia. Nah, itu kondisinya. Nah, Yusuf dibuat tidak berharga, dibuat tidak bernilai. Dia menjadi budak. Padahal di tengah-tengah keluarganya, dia sangat disayang, sangat diperhatikan. Nah, bahkan pakaiannya diistimewakan. Tapi di sini Yusuf melalui saudara-saudaranya dibuat tidak bernilai sama sekali. Dijual jadi budak. Nah, kadang-kadang yang membuat kita sakit hati kadang-kadang, kenapa yang melakukannya bukan orang lainnya? Kenapa yang melakukannya masih ada hubungan saudara? Masih dekat lagi. Tapi kok buatnya seperti itu? Nah, ini yang kadang pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Wah, kenapa ya? Kadang-kadang ada orang mengambil mengambil suatu hak, tapi bukan haknya, gitu. Nah, buat seperti itu dikondisikan. Nah, membuat kita kadang-kadang nggak dihargai. Tapi disinilah Yusuf punya keistimewaan di sini. Kita perhatikan pasal 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Yang 2 katakan pasal 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini di sini rahasianya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, apa yang membuat Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf ini apapun yang dihadapi, apapun keadaan yang sedang alami, dia tidak pernah menjauh dari Tuhan. Dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia tidak berkata nanti kalau masalahku sudah selesai baru datang kepada Tuhan. Dia tidak berkata seperti itu. Justru waktu Tuhan tolong, waktu Tuhan tidak tolong, dia tetap untuk dekat dengan Tuhan. Ini satu prinsip yang Yusuf ambil dalam hatinya. Dia merasa hidupnya memang tidak bernilai lagi. Ada seorang budak. Tapi kedekatan dengan Tuhan itu menjadi prioritas utamanya. Nah, Tuhan minta Yusuf. Ayat 3 katakan, setelah lihat oleh tuannya, maka Yusuf beserta Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi, kalau kita jadikan Yesus Tuhan yang menjadi pusat kita, disitulah kunci keberhasilan. Jadi keberhasilan itu bukan menurut orang dunia, tapi keberhasilan itu menurut versi Tuhan. Nah, berhasil menurut versi dunia belum tentu berhasil menurut versi Tuhan. Nah, jadi yang kita belajar hari ini menurut versi Tuhan. Kenapa? Apa bedanya dengan versi dunia? Kalau versi dunia yaitu anggap berhasil itu kalau secara lahiriah hebat, ya kan, berkelimpahan. Semua orang bilang wah hebat dia ya. Kedudukan dan sebagainya itu keberhasilan orang dunia. Tapi Yusuf ini, dia menerapkan prinsip dalam hidupnya. Walaupun posisi sebagai budak, tapi dia tidak membuat jauh dari Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan membuat dia berhasil. Jadi dia menjaga hatinya. Dia tetap rendah hati. Aku bisa seperti ini karena Tuhan. Tidak ada karena yang lain. Ya, jadi gambarannya. Nah, ayat 4 katakan, maka Yusuf mendapat kasih karunia Tuhan, dia beroleh
melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya serahkannya pada kuasa Yusuf. Bayangkan saudaraku, nah dia budak tapi tuannya menghargai dia. Jadi betul-betul Tuhan yang mengangkat Yusuf dari kondisi budak yang tidak bernilai. Tapi tuannya bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Ini luar biasa. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, tapi dalam hal ini kalau kita lihat cerita selanjutnya, ketika Yusuf memperkenalkan diri bahwa akulah Yusuf kalian jual itu, waktu kondisi di mana Yusuf orang kedua di Mesir. Yang pasal 42 katakan ayat 19, jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang berkurung dalam rumah tahanan. Tapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar sisi rumahmu. Yusuf tetap menerapkan kasih kepada saudaranya yang butuh gandum. Dia lengkapi dengan itu. Ayat 20, tapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepada aku supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah perbuatan mereka. Nah, tapi apa yang terjadi di antara mereka yang pernah menjual Yusuf, pernah merasakan bagaimana melakukan yang tidak baik pada Yusuf. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesaknya hatinya ketika memohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itu sebabnya kesesakan itu menimpa kita. Jadi mereka sadar bahwa kondisi yang mereka alami itu karena memang mereka memperlakukan adiknya tidak senonoh, tidak baik. Nah, tapi Yusuf sendiri tetap berlaku baik, tetap mengasihi. Jadi Yusuf tidak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita ikuti ceritanya, Yusuf ini justru punya prinsip dan berkata, dengan cara kalian menjual saya ke Mesir, itulah sebabnya saya ada sebagaimana saat ini. Tuhan siapkan itu. Jadi jangan bersedih hati. Nah, itulah cara Tuhan. Jadi selalu memandang pada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, jadi Yusuf ini betul-betul apa yang dialaminya itu, dia tidak mempersalahkan siapa-siapa. Dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Walaupun dia dijauhin, walaupun dihina, walaupun dia ditolak dan sebagainya. Tapi Yusuf punya komitmen untuk dekat dengan Tuhan. Proses-proses dialami Yusuf. Dan dia terima proses itu untuk kebaikan bagi dirinya. Itu yang membuat Yusuf sangat disayang oleh majikannya. Kenapa? Dia menjaga hatinya, tetap rendah hati. Ini semua karena Tuhan, bukan karena yang lain. Jadi orang yang menjaga hatinya, dialah yang akan menunjukkan keberhasilan sesuai dengan versi Tuhan. Maka Tuhan katakan dalam firman-Nya, siapa yang ingin yang menjadi besar, dialah menjadi pelayan. Tapi siapa yang ingin terkemuka, dialah menjadi hamba atas semuanya. Jadi pelajaran hari ini, di mana Tuhan mau kita menjadi besar itu bukan versi dunia, tapi kita betul-betul mengabdikan diri menjadi pelayan Tuhan. Saya terkesan dengan ada seorang yang berkata, sekarang saya berpangkat pelayan Tuhan, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa betul-betul mengosongkan diri, tidak menganggap dirinya besar, tapi Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Nah, dalam hal ini saudaraku, saya teringat ada satu kesaksian. Ya. Kesaksiannya begini, ada seorang wanita. Wanita ini sudah lama berteman dengan seorang pria. Ketika wanita ini ada masalah dengan petugas kebersihan.
Kebersihan ini menabrak sedikit mobil daripada wanita ini, sehingga ada sedikit lecet. Nah, jadi dia mintalah ganti rugi 500 yuan, ya. Nah, jadi waktu diminta itu, ya nanti saya akan berikan, coba minta nomor rekeningmu. Tapi ini wanita menghina, dia bilang, kamu dari mana duit? Ya, kamu ada suami enggak? Enggak ada suami. Yang ada anak saya laki-laki. Nah, diteleponlah anaknya itu. Datanglah anaknya dan bertemu dengan wanita ini. Rupanya pria ini sudah lama berteman dengan wanita ini. Tapi mereka nggak tahu. Tapi ada rencana daripada pria ini untuk menemukan dia dengan ibunya itu. Tapi nggak tahu, tapi terjadi masalah seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan. Dan wanita ini sangat menghina ibunya ini, ya, menghina karena dia petugas kebersihan, ya. Ini ibumu seperti ini. Nah, tapi cerita apa kata pria ini? Kamu jangan menghina ibu saya. Ibu saya ini walaupun dia tidak kerja bisa, tapi memang dia ada pengabdian. Dia tetap mau menjadi petugas kebersihan. Itu pengabdian yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi kadang-kadang orang bisa memandang rendah dari pekerjaan. Tapi Tuhan memandang kita mulia. Karena apa? Tuhan menilik sikap hati kita. Tuhan memberkati kita. Saat ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Hamba-Mu terbatas menjelaskan firman-Mu. Tetapi biarlah Tuhan, lewat firman-Mu ini kami belajar, dibentuk, diproses, supaya hati kami sesuai dengan Tuhan. Seringkali ada kebanggaan-kebanggaan kami, di mana Tuhan izinkan kami alami sesuatu yang membuat kami tidak berbangga-bangga dengan apa yang kami miliki. Tapi kebanggaan kami hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Sehingga hidup sekarang dan hidup yang akan datang, hidup kami berkenan hati Tuhan. Karena Engkau yang sentiasa membenahi hati kami, sehingga hati kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Yusuf Engkau dah tolong, kami juga Tuhan rindu, supaya pengalaman kami, pengalaman bersama Tuhan, itu menjadi satu kesaksian yang hidup. Kami bisa ceritakan kepada orang lain, bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi bersama kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu Tiar selanjutnya. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Pastor Surbakti buat firman Tuhannya yang luar biasa ya. Pagi ini kita diberikan pelajaran ya, hikmat ya. Saya tangkap tadi ada dua yang penting. Yang pertama kebanggaan kita masa lalu itu kadang membuat kita tidak maksimal di dalam Tuhan ya. Jadi kalau kita mau maksimal, kebanggaan masa lalu itu kita relakan. Kalau Tuhan kikis atau Tuhan dibersihkan ya. Jadi kita sekarang yang dilihat Tuhan itu yang sekarang, yang hari ini, today gitu loh. Jadi bukan yang kemarin, bukan yang dulu.